Halo, hello people. Halo saudara-saudara, balik lagi di video makan-makan. Makan-makannya masih sama. Dan ada nasi, ayam, sama si ini nih, sekarang pakai jengkol. Supaya lebih bermanfaat, saya mau share bahas tentang kuliah di UT, Universitas Terbuka. Kalau menurut saya, pendidikan masih tetap penting, apalagi kalau kalian masih merintis lah. Kalau kita dari keluarga miskin, bukan dari keluarga berada, pendidikan itu sangat penting. Jadi sebisa mungkin kalian sekurang-kurangnya udah selesai S1 gitu loh. Selesai S1, terus jangan berhenti di SMA atau SMK. Karena ya di lapangan pekerjaan sekarang S1 itu udah lumrah gitu minimal. Dan sebisa mungkin kalian harus S2 dan mentoknya S3. Nah, saya mau bahas perkuliahan di UT kayak gimana. Sebenarnya kuliah di UT enak banget ya. Kalau buat saya sangat-sangat enak. Dia pertama murah, kuliahnya murah. Satu semester nggak nyampe 2 juta deh. Nggak nyampe 2 juta rupiah. Kalau kita bandingkan dengan kampus-kampus lain yang swasta, itu kan satu semester 8 juta, 10 juta. Terus kalau di kampus negeri yang pakai UKT itu rata-rata 3 juta, 5 juta, 8 juta. Nah, ini sangat penting gitu buat kalian yang misalnya sambil kerja, sambil apa, tapi masih ingin melanjutkan pendidikan S1. UT itu sangat baik. Wow, pakai garam biar lebih powerful. Nah, soal universitas terbuka, jadi dia itu diinisiasi oleh Pak Presiden Habibie, Presiden RI ketiga. Nah, waktu itu intinya kenapa namanya terbuka, agar dia terbuka bagi semua kalangan dan terbuka untuk segala usia. Misal teman-teman, kalau kalian pengen kuliah yang di top 10 PTN, peringkat 1 sampai 10 perguruan tinggi negeri, kan masuknya lewat tes undangan atau tes tulis kan, tes tulis nasional. LTMPT, SBMPTN, yang itulah namanya. Nah, itu kan maksimal itu hanya 3 tahun setelah kalian lulus SMA. Jadi kalau kalian usianya di atas 21 tahun, berarti kalian udah nggak bisa masuk perguruan tinggi negeri. Yang nerima tuh hanya swasta. So kan? Nah, kalau si UT ini, Universitas Terbuka, dia masih menerima, yang penting kalian udah lulus SMA atau setaranya paket C ijazahnya, kalian tetap bisa melanjutkan perkuliahan di kampus negeri. UT itu udah negeri ya. Dan banyak prodi, program studinya banyak yang udah A lah jurusan-jurusannya. Karena kalau kalian kerja, nanti juga yang dilihat, yang penting PTN, ban PT-nya A, kampusnya harus nilai A, dan prodi, program studinya atau jurusannya harus nilai A. Udah itu aja. Nggak peduli kalian mau dari Unpad, UPI, Undip, UNY, UGM. Gitulah. Nah, sebisa mungkin kalian kuliah. Karena dengan kuliah, sekurang-kurangnya kalian bisa mandiri, meningkatkan derajat diri sendiri gitu, kalau belum sampai ke meningkatkan derajat keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada benarnya kalau ada orang tua bilang, kamu nggak sekolah, kamu mau jadi apa gitu. Ya masa mau jadi wasit tinju, karena wasit tinju cuma perlu ngitung 1 sampai 10. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1, KO. Ya memang sih dari teknis ngitungnya cuma sampai 10, tapi kan sertifikasi,
kemampuan mengadili sebuah pertandingan, kan itu kalian harus sekolah. Meskipun bukan dalam pendidikan formal, tetap ada pelatihannya karena ada sertifikasinya. Gitu. Kalian jangan berhenti di SMA, lanjutkan pendidikan, karena dengan pendidikan banyaklah teman-teman saya yang banyak berubah gitu hidupnya. Dari orang biasa aja jadi kalau pulang ke kampung jadi dipandang gitu, oh ini kerja di bank, di kantor pusatnya, ini kerja di pertambangan, ini kerja di perminyakan, ini kerja di kantor pajak gitu. Ya terkecuali kalau kalian ingin jadi pengusaha gitu. Ya kalau pengusaha mau SD, mau TK juga yang penting kalian bisa bikin bisnis, bisa running usaha yang ya istilahnya profit terus, ya udah. Cuma kalau kalian basic pengusaha nggak ada, dagang nggak bisa, jualan nggak bisa, udah yang normal-normal aja, sekolah, kerja. Nanti sambil bekerja, seiring berjalan waktu, mulailah kalau ada peluang, oh mungkin ada usaha ini, usaha itu, ya gitu. Kalau kalian lihat Khalid Basalamah itu Ustadz, dia kan udah S1, S2, S3, udah sampai doktor. Setelah jadi dosen segala macam, bisnis lah, dia ada bisnis restoran, bisnis umroh, bisnis apa gitu. Jadi bertahap gitu, kita mulai dari karyawan. Atau kalian udah menikah, teman-teman yang nonton ini, kalian sudah menikah, punya anak, sebisa mungkin sekolahkan anak kalian pendidikan setinggi-tingginya. Kalau kalian mampu nyekolahin sampai S1, S2, S3, lebih baik. Karena dari miskin ke kaya itu bisa possible, visible, sangat mungkin dan sangat layak. Yang penting kita mau ikhtiar. Ya masa kita mau, misal kita miskin, penghasilan kita misal kurang dari, atau UMR lah, penghasilan kita UMR, kita melahirkan generasi, melahirkan anak kita hidupnya UMR lagi, anak kita melahirkan cucu, jadi cicit kita gajinya UMR lagi. Ya masa UMR lagi, gak ada peningkatan gitu. Kalau sebaiknya ya peningkatannya gini, misal kita itu penghasilannya misal UMR, anak kita sekurang-kurangnya 2 kali UMR, cucu kita penghasilannya 3 kali UMR, anaknya cucu kita 4 kali UMR. Jadi ada peningkatan gitu loh dari sisi penghasilan. Ya masa satu generasi, satu keluarga ini mau miskin semua gitu. Oke, gitu aja, saya mau lanjut makan. Kalau ada pertanyaan soal pendidikan, karena saya sambil kuliah, kerja juga, tanya aja. Ini sambil, ya mungkin semoga bermanfaat buat teman-teman, biar kalian, ya biar kita bareng-bareng lah memperbaiki hidup